أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan rintikan hujan, ya, Allah masih mudahkan kita untuk bisa melangkahkan kaki menuju rumahnya dalam rangka menunjukkan komitmen keimanan kita insyaallah. Dan semoga pembuktian kita kepada Allah ini benar-benar dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda keimanan dalam hati kita. Dan bagi saudara-saudara kita yang terhalang tidak bisa ke masjid, sementara mereka selama ini rajin ke masjid, mudah-mudahan salatnya dimanapun tetap dinilai sebagai pahala berjamaah, karena sebelumnya sudah punya kebiasaan ke masjid. Dan bagi yang salatnya di rumah atau di tempat yang lain, semoga juga mereka Allah terima salatnya dan Allah Subhanahu wa taala tetap mencatatkan dalam hatinya masih ada keimanan. Dan mudah-mudahan yang dalam kondisi sulit Allah mudahkan, yang sakit Allah sembuhkan, yang dalam keadaan sempit Allah lapangkan. Dan mudah-mudahan kita semua dalam kondisi senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarganya dan para sahabatnya kita sampaikan salawat dan salam yang sama. Mudah-mudahan kelak semua kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-14, ya. Innahu dhanna an lan yahur. Setelah sebelumnya kita bahas tentang adanya orang-orang yang akan diberikan kitabnya dari belakang punggungnya, kemudian mereka mengucapkan kalimat-kalimat penyesalan, dan saat itu sudah tidak lagi berlaku apapun kalimat penyesalan dan pertaubatan. Allah menyebutkan sebabnya adalah innahu kana fi ahlihi masrur. Sebab dulu di dunia mereka berada di tengah-tengah keluarga mereka dalam kondisi masrur, dalam kondisi bahagia. Sebuah pertanyaan, apakah kita tidak boleh bahagia di dunia bersama keluarga? Kenapa sampai Allah sebutkan mereka yang menerima kitab dari belakang punggungnya sehingga masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala adalah disebabkan karena dulu di dunia fi ahlihi bersama keluarganya dalam kondisi masrur, yaitu dalam kondisi bahagia. Apakah salah bahagia di dunia bersama keluarga? Ya. Tentu jawabannya tidak salah. Ya. Semua kita pasti bahkan meminta Rabbana atina fid dunya hasanah. Minta kehidupan dunia ini penuh dengan kebaikan dari Allah. Tetapi jangan lupa akhiratnya pun wa fil akhirati hasanah. Berarti dunia yang bahagia itu harus punya keberlanjutan terhadap
merancang kebahagiaan di akhirat. Logikanya adalah ketika orang sudah bisa merasakan kebahagiaan di dunia, ini logika ya, dia sudah bisa merasakan kebahagiaan di dunia, harusnya tidak ada yang menghalanginya untuk bisa merancang kebaikan di akhirat dengan memaksimalkan ketaatan. Orang yang punya payung banyak di rumah, kendalanya ke masjid apa? Dengan orang yang bahkan tidak punya payung sama sekali. Orang yang punya uang berlebih, kendalanya apa untuk bayar zakat 2,5%. Dengan orang yang misalnya setiap hari hanya mendapatkan penghasilannya 2,5% dari gaji kita. Kalau ada gaji misalnya 10 juta, 2,5% berarti berapa? 250.000 ya? 250.000. Apa sulitnya mengeluarkan 250.000 ketika dengan 10 juta kita bisa bahagia di dunia dan kita merancang kebahagiaan yang berlanjut sampai ke surga, padahal Allah sudah lapangkan rezeki kita. Pada saat yang sama ada orang yang penghasilan bulanannya setara dengan zakat yang bisa kita keluarkan. Sebulannya cuma 250.000 misalnya. Tentu ketika dia tidak bahagia dengan, katakanlah salah satu faktor kebahagiaannya adalah harta, maka bagaimana dia bisa merancang kebahagiaan akhirat? Mungkin memikirkan sholat saja ya, terbatas. Untuk bisa punya baju bagus ke masjid saja mungkin terbatas. Untuk bisa menguatkan fisiknya melangkah ke masjid saja mungkin terbatas. Saking lemasnya badannya, mungkin belum makan seharian dan seterusnya. Artinya apa? Orang-orang yang fi ahlihi masrura di dunia, ya, bahagia hidupnya di dunia, maka lebih pantas secara logika kalau dia bisa merancang kebahagiaannya di akhirat. Tapi kenyataannya apa? Justru tabiat di dunia itu, ketika semakin zadat sarwatud dunya zadat tughyan, kata para ulama, semakin bertambah dan semakin berlimpahnya kekayaan dunia yang dimiliki, justru yang bertambah adalah perbuatan melampaui batasnya. Justru yang semakin bertambah adalah dosa dan kemaksiatannya. Orang miskin mau mabok aja susah. Paling modalnya mabok lem doang gitu kira-kira. Ya. Itu pun kalau masih kebeli. Tapi kalau sudah punya duit banyak, mau mabok apa aja bisa gitu istilahnya. Mau judi, dia pakai modal sekian ratus juta bisa. Ya. Waktu saya ditugaskan dakwah di Makau itu, ada BMI yang cerita pernah ada dari Indonesia datang pakai helikopter bawa tas 2M Pak, 2M, 2 miliar. Buat apa itu? Buat judi di sana. Di sana kan banyak kasino-kasino ya. Tapi kalau orang yang duitnya terbatas masih kepikiran judi juga, ini yang keterlaluan. Harusnya apa? Dia mikirin kebahagiaan di dunia dengan bisa makan saja, alhamdulillah. Ya. Nah, Allah mengisyaratkan bahwa bukan kebahagiaannya yang salah, bukan mencari dan menginginkan kebahagiaan di dunianya yang tidak boleh. Karena semua kita pasti menginginkan kita bisa hidup bersama dengan keluarga kita dalam kondisi bahagia, berkecukupan, kalau perlu malah berkelebihan. Setiap kita pasti punya naluri dan fitrah itu. Ada rumah yang bisa ditinggali, ada anak yang bisa dibanggakan, ada anak yang bisa kita sekolahkan sampai tuntas, ada anak yang bisa kita hantarkan ke gerbang pernikahannya, kita saksikan mereka, kita walikan mereka.
ada keluarga yang kebutuhan bulanan bisa kita cukupi dengan izin Allah, dengan rezeki yang Allah titipi. Semua kita pasti punya naluri dan fitrah ke sana, tabiat manusia. Tetapi ya, inna kunna qablu fi ahlina musyriqin famanallahu alaina wa waqana 'adzabas samum wa wasafa ahlan nar bis-surur fid dunya wad-dhahik fiha wat-tafakkur. Allah mensifati kebahagiaan hidup di dunia itu yang membuat akhirnya terlalu banyak tawa, terlalu banyak senyuman, terlalu banyak gurauan dan senda guraunya, yang membuat tabiat penduduk surga adalah orang yang banyak nangis di dunia. Terutama nangis apa? Minta ampun, nangis minta tolong sama Allah, nangis munajat, nangis kemudian minta keselamatan dunia, nangis minta keselamatan kubur, nangis minta keselamatan akhirat. Yang semua tangisan itu bisa serta-merta hilang, yaitu ketika ditutupi dengan banyaknya tawa. Karena ketawa dengan menangis ini dua perbuatan yang gak bisa dilakukan dalam satu waktu yang bersamaan. Dan ketika dia bahagia dengan keluarganya, maka punya kecenderungan untuk memperbanyak tawa, memperbanyak senda gurau, memperbanyak kemudian bercanda, dan ujungnya memperbanyak lupa tentang hakikat hidup. Sementara dia sedang Allah berikan kelapangan yang secara logika tadi adalah semestinya kebahagiaan di dunia dalam rangka memudahkan merancang kebahagiaan di akhirat. Karena Allah bukakan semua potensinya, Allah bukakan kemudian segala kemungkinannya, Allah buka segala kemudahannya, kemampuan dan kesanggupannya. Apa yang enggak? Kalau haji tiap tahun saja bisa punya uangnya, umroh tiap bulan saja bisa berangkatnya, misalnya infak sedekah 10 juta tiap bulan saja bisa misalnya. Harusnya dengan kebahagiaan itu dia bisa membuka ruang perencanaan dia terhadap kebahagiaan di akhirat. Tapi sungguh kata Allah, mereka akan mengatakan yad'u thubura, menyesal ketika nanti di sana tiba-tiba menerima kitabnya dari belakang punggung, dan penyesalan hanya di sana. Ya. Sehingga kalau ada digambarkan ya sederhana, orang mau naik gunung itu dia punya isi kopernya berat, banyak isi kopernya. Tapi kalau dia bawa itu isi koper sampai ke puncak gunung, dia akan naik dengan tertatih-tatih. Perjalanan yang amat sangat melelahkan. Sementara ada di sepanjang perjalanan, hilir mudik dan lalu lalang, porter-porter yang menawarkan, "Bapak, mau saya bawain nggak? Pak, mau saya bawain nggak? Terus gimana? Nanti di atas saya balikin." Kira-kira kita pilih mana, Pak? Mending bawa sendiri, apa nyampe atas kemudian kita terima lagi tapi kita perjalanan dengan lapang? Tentu kita akan memilih ditipin aja dah. Tolong bawain, ntar di atas balikin kok, tenang saja. Kalaulah gambaran sederhana itu masuk ke dalam mindset berpikir kita menjalani semua titipan Allah di dunia ini, maka kalau semua titipan Allah kita bawa dalam pundak kita, berat rasanya. Dunia melelahkan, ujungnya buat capek. Kalau Anda mengejar ilmu, kata para ulama, kelak ilmu yang akan menjaga Anda. Tapi kalau Anda mengejar harta,
kelak Anda yang disibukkan untuk menjaga dia. Kalau kita mengejar ilmu, kelak ilmu yang akan menjaga kita. Tapi kalau kita mengejarnya harta, kelak harta itu yang akan menyibukkan kita untuk menjaga dia. Semakin banyak harta, semakin banyak tugas kita menjaganya. Makin repot menjaganya, makin sulit menjaganya, makin melelahkan menjaganya. Ya. Walaupun dianggap orang sebagai orang yang punya tampilan paling bahagia, padahal yang dipikirin banyak itu. Ya. Gimana ini, gimana itu, gimana ini, gimana itu. Melepasnya pun sulit. Wal'iyadzubillah. Kemudian Allah mensifati apa? Innahu dhanna an la yahur. Kebahagiaan bersama dengan keluarga di dunia itu, kenapa menyebabkan bisa masuk yasla sa'ira dan yad'u thubura? Mengungkapkan kalimat penyesalan, masuk neraka yang penuh dengan api yang menyala-nyala, menerima kitabnya dari belakang punggungnya, sebab dhanna, mereka mengira, allai yahur ay lan yarji'a hayyan mab'utsan fayuhasab thumma yuthab aw yu'aqab. Yuqal hara yahuru idza raja'a. Maknanya apa? Mereka mengira bahwa mereka tidak akan pulang. Hara yahur maknanya raja'a yarji'u, pulang, kembali. Raja'a yarji'u ruju'. Kalau orang habis mentalak istrinya, ada fase di mana masih diperbolehkan untuk rujuk, bahasa kitanya. Itu dari bahasa Arab artinya rujuk, kembali kepada ikatan pernikahan. Kalau masih dalam masa iddah, masih tolaknya tolak 1 atau tolak 2, maka masih boleh roja atau masih boleh rujuk. Ya. Baik yang tanpa akad lagi ataupun yang pakai akad lagi, kalau sudah lewat masa iddah. Ya. Artinya apa? Orang-orang yang bahagia bersama dengan keluarganya, selain akan membuat, kata Imam Qurtubi, bahwa dia akan semakin banyak tawanya yang membuat jarang menangisnya, jarang merenungkan akhiratnya, karena kebahagiaan itu seringkali melupakan, bahkan melupakan bahwa hidup ini ujungnya adalah kembali. Innahu dhanna an la yahur. Coba saja, kalau kita perhatikan diri kita atau orang lain ketika sedang tertawa terbahak-bahak, ketika sedang bersenda gurau. Biasanya kan acara-acara keluarga besar itu, Pak, diiringinya, diisinya dengan apa biasanya? Pasti tawa-tawa ya, tawa-tawa, nostalgia dulu waktu kecil bagaimana, dulu waktu misalnya kuliah seperti apa, dulu waktu masih ada orang tua bagaimana, bercengkrama, bersenda gurau, ketawa, ketiwi dan seterusnya. Adakah yang sampai mengingat mati saat itu? Ada nggak kira-kira? Jangan ketawa, ntar mati gimana? Ada nggak yang sampai keucap begitu? Ya. Walaupun alhamdulillah di sebagian forum-forum biasanya diselipin ada tausiahnya, ada pengajiannya. Tapi kalau sudah acara reuni keluarga besar, silaturahim, arisan dan seterusnya, halal bihalal, ya. Kalau masih ada tausiah, alhamdulillah, masih ada tazkirahnya, mengingatkan. Tapi kalau nggak ada, biasanya diisi dengan apa? Ada nyanyi-nyanyi organ tunggal gitu ya. Ya. Ada door prize gitu ya. Subhanallah, tebak-tebakan. Bagus, mengingat silaturahimnya bagus, tidak salah. Tapi yang harus diingatkan adalah jangan sampai kebahagiaan itu
membuat kita justru terdominasi dengan tawa, sehingga tidak lagi menyisakan air mata, yang membuat kita menjadi lupa bahwa hidup adalah kembali kepada Sang Maha Pencipta. Sebagaimana kita saat itu bertemu dalam keluarga yang dulunya bahkan terpisah, tidak pernah bertemu. Bukankah berkeluarga kakak adik tidak ada yang lahirnya bersamaan? Bukankah setiap saudara kandung sekalipun melalui proses yang awalnya tidak ada menjadi ada, untuk kembali kemudian menjadi tidak ada lagi? Bertemu di dunia dari yang awalnya sama-sama tidak ada di dunia, yang sama-sama sebelumnya ada di alam rahim ibunya, kemudian lahirlah satu persatu anak yang kemudian bersaudara kandung ini, lahirlah di dunia, bertemu dan saling bersukacita, saling kemudian bertegur sapa, saling memberikan tawa. Itu amat sangat membahagiakan. Tapi fikirkan bagaimana setelah ini ada lagi masa di mana mereka menjadi tidak ada lagi. Setelah itu rencanakanlah supaya bisa kembali bertemu di tempat nanti, dan di sana kembali bisa saling berbagi tawa. Sebab ketawanya kita di dunia hari ini adalah hasil dari sebelumnya proses tidak ada. Kita sama-sama di alam rahim, tidak pernah ketemu kita. Allah izinkan kita bahagia di dunia. Setelah ini kita nggak ada lagi, dan setelah nggak ada kita akan menjadi ada lagi dan dibangkitkan. Pertanyaannya, apakah ketika dibangkitkan masih satu keluarga kita berkumpul? Dan apakah masih bisa saling tertawa satu dengan yang lain nanti di sana? Ini pesan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa orientasikan, utamakan, usahakan, upayakan bahwa harta yang paling mahal, pemberian dan anugerah Allah yang paling berharga bagi kita semua setelah iman, yang membuat kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, adalah manakala kita bisa berkumpul kembali bersama dengan keluarga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti yang semua kita idamkan. Ada yang mungkin sudah berpisah dengan orang tuanya, ada yang mungkin sudah berpisah dengan pasangannya, ada yang mungkin sudah ditinggal oleh anaknya, ada yang mungkin sudah ditinggal oleh saudara kandungnya. Kalau ditanya, mau nggak ketemu lagi di surga? Pasti semuanya mau jawabannya. Hatta non-muslim sekalipun, Pak, dengan surga dalam keimanannya mereka. Mereka meyakini ada surga dengan istilahnya apalah namanya. Semua pasti doanya sama. Moga bisa ketemu lagi di kayangan gitu ya, Pak. Kahyangan apa? Apa kayangan apa? Zona kayangan. Zona Depok itu sebelahnya ya. Apalagi misalnya apa? Sawarga gitu ya. Sawarga. Semua dengan keyakinan masing-masing kita, dengan surga keyakinan kita punya harapan yang sama. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun begitu amat bahagia ketika mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Khadijah istri beliau adalah Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah. Beliau adalah tuannya, penghulunya semua perempuan yang masuk ke dalam surga. Bahagia beliau. Kenapa? Karena Allah sudah ngasih kabar gembira bahwa nanti di surga akan bertemu kembali dengan istrinya yang beliau amat sangat cintai, yang sampai membuat Siti Aisyah cemburu saat itu. Ya. Sampai keluar kata-kata, ngapain sih, kan beliau sudah meninggal, karena ada istrimu masih hidup, ini aku kan gitu kira-kira. Ya wajar istri cemburu. Tapi Nabi mengingatkan, tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah. Dialah wanita yang ketika semua menolakku, dia yang menerima aku. Ketika semua mengusirku, dia yang kemudian menyambutku. Subhanallah. Artinya Nabi pun bahagia ketika berkumpul dengan keluarganya di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menjadi pengingat kita, ada satu pesan dari Allah bahwa masrur, kebahagiaan itu seringkali walaupun bukan dalam keluarga, kita keluarkan konteks fi ahlihinya dulu. Ya.
Tetapi masrur, kebahagiaan apapun itu, punya kecenderungan membuat kita punya sikap dhanna alla yahur, bisa melupakan kita tentang bahwa hidup ini adalah proses menuju kembali. Kebahagiaan yang disikapi dengan tidak semestinya itu akan membuat kita semakin lalai dengan mengingat kematian. Sehingga kata para ulama dalam kitabnya At-Tadhkirah, Imam Qurtubi mengingatkan bahwa fa inna tadhkiratal maut, bahwa sesungguhnya mengingat mati itu adalah yuhawwin alaikum atau tuhawwinu alaikum masaibad dunya wal farah syadid bid dunya. Pertama adalah mengingat mati akan meringankan kita dari segala musibah dunia. Jadi mendapatkan musibah seberat apapun, kalau kita ingat mati terasa ringan aja, Pak. Ya. Kenapa? Karena ujungnya pun kita mati. Sakit seberat apapun, ya, misalnya kena musibah seberat apapun, ya, katakanlah jatuh, katakanlah naudzubillah misalnya keserempet, katakanlah mungkin rumahnya roboh, katakanlah mungkin hartanya hilang, ujungnya apa? Ya, memang ujungnya mati. Ngapain dibuat sedih? Terlalu bersedih. Begitu juga tuhawwin alaikum al-farah asy-syadid bid dunya, akan meringankan kita untuk tidak punya sikap terlalu bahagia ketika mendapatkan dunia. Mendapatkan harta sebesar apapun biasa saja. Punya pasangan katakanlah secantik apapun biasa saja. Bukan berarti kita menghilangkan syukur, tidak, tapi tidak terlalu bahagia berlebihan. Ya, mendapatkan undian katakanlah apa, tiba-tiba dapat door prize, ya, mobil Alphard gitu ya, masya Allah. Ya. Kira-kira gimana? Santai aja, atau jangan malah stres itu. Ya. Jangan-jangan malah stres ya? Mikirin pajak ini. Oh, gimana bayar pajak? Bingung pintu gesernya katanya kan gitu. Gimana cara geser pintu bukanya? Tapi biasa saja. Mendapatkan sampai satu tingkat apa namanya anak tangga puncak dalam perjalanan akademik misalnya. Katakanlah guru besar, profesor, biasa saja. Ya. Mau orang hormat-hormat, ya nggak usah. Gitu. Kemudian apa lagi misalnya? Ya. Dapat juara olimpiade apa? Sekarang lagi olimpiade ya? Olimpiade apa kira-kira? Badminton gitu. Masya Allah ya. Kan orang kadang-kadang cuman selebrasinya aja, Pak. Wah, angkat piala. Kemudian ada semprotan air, ada pita segala macam gitu. Habis itu apa? Selesai kan? Apa ini? Dibawa kemana? Selesai. Dapat juara, dikalungkan medali, dikasih piala, bawa ke rumah, dipandang pun tidak. Paling cuma buat diceritain, saya pernah ini. Selesai sudah. Artinya apa? Kalau memang mereka mengingat mati, hatta diri kita pun nggak ada yang pantas kita sambut dengan kebahagiaan yang berlebihan. Apa yang ada pada diri kita? Sehingga orang kemudian menyikapi dunia dengan segala masaibnya, musibahnya, dengan segala ni'am kenikmatannya, ya biasa saja. Dia hanya sebuah perjalanan. Hari ini adalah hari yang kemarin belum ada. Hari esok adalah hari yang hari ini belum terjadi. Kemarin adalah hari yang sudah kita lewati. Hasan al-Basri hanya menceritakan tentang 3 dimensi waktu. Yang lalu ya sudah, mau kita apakan? Kita sedang menjalani hidup hari ini. Yang hari esok pun adalah sebuah misteri. Apakah kita akan sampai pada esok atau tidak? Di saat banyak orang bermimpi sepanjang-panjangnya angan-angan, di saat orang banyak yang depresi dengan trauma masa lalu yang amat sangat menyiksa dan merongrong, sementara dia hidup hanya untuk hari ini. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun.
nggak perlu bersedih berlarut, nggak perlu kemudian merasa khawatir dengan masa depan yang terlalu dibebani. Jalankan. Karena Allah mengatakan famshu fi manakibiha. Dunia ini, bumi ini untuk dijalani saja. Sehingga dunia ini adalah perjalanan, Pak. Maka cukup berjalan saja. Sebab kalau dunia itu kita pakai buat berlari, namanya dunia dan pelarian, bukan perjalanan. Ya, karena dia berjalan maka dia adalah perjalanan. Ya. Kemudian Allah mengingatkan, innahu dhanna an la yahur, ya, bala inna rabbahu kana bihi basira. Bala ini jawaban untuk mengiyakan satu, atau untuk menampik, menyaksikan satu asumsi yang keliru. Ditanya, anta shaim? Ente puasa? Bala. Ya, saya puasa. Seringkali konteks bala itu digunakan untuk menjawab satu pertanyaan yang menggunakan huruf A. Antum asyaddu khalqan amis sama bana. Itu pakai a antum. Ya. Kalau kita mengatakan dengan bala syahidna, boleh. Ya. Tetapi dalam konteks ayat ini, ternyata bala juga bisa digunakan untuk menampik dan menyaksikan satu statement yang tidak benar. Statement yang tidak benarnya adalah apa? Satu dugaan, satu sangkaan, satu asumsi bahwa hidup yang dijalani dengan kebahagiaan tidak akan berujung pada proses kembali kepada Tuhan, kepada Allah. Kata Allah, semua asumsi mereka salah. Semua dugaan sangkaan mereka keliru, tidak tepat. Apakah orang yang hidupnya bahagia, sehat, berarti nggak akan mati? Apakah orang yang mati cuma orang miskin doang? Karena stres. Bukankah ada orang kaya juga yang stres akhirnya bunuh diri, Pak? Apakah yang penyakitan adalah cuma orang miskin saja yang hidupnya tidak bahagia? Bukankah kebanyakan juga yang sakitnya komplikasi, yang aneh-aneh justru orang kaya yang kita lihat tampilannya adalah bahagia? Bukankah orang-orang yang, atau jangan sampai kita mengira apakah yang cepat mati cuma orang-orang yang bodoh saja, tidak berpendidikan, misalnya tidak bersekolah, atau yang dianggap bodoh oleh masyarakat karena dia tidak bisa bertahan hidup, maka dia harus tereliminasi dari kehidupan, hukum rimba gitu ya. Nyatanya profesor pun mati, kan begitu, doktor pun mati, orang pintar pun mati. Apakah karena dia penguasa, banyak pelindungnya, banyak ajudannya, banyak kemudian pasukannya, banyak kemudian asistennya, bisa selamat? Karena bisa bertahan dari kedatangan Israel, bisa menangkis tangan Israel ketika mencabut misalnya. Sementara orang miskin itu nggak punya pengawal, nggak punya asisten, nggak punya ajudan, cuma Israel nyabut juga gampang. Nyatanya orang kaya mati pun banyak. Maka Allah menyaksikan, oh nggak gitu sangkaannya, salah. Mati itu tidak ada kaitan dengan bahagia atau tidak bahagianya hidup. Berarti engkau mengejar kebahagiaan hidup, bukan berarti engkau sedang ingin selamat dari mati. Bukankah orang hidup mengejar bahagia, Pak? Ya kan? Tadi kita sepakati kan, semua kita pasti hidup mengejar, mencapai fase kapan bahagia. Seolah Allah ingin mengatakan dengan ayat ini, semua orang yang hidup sebenarnya sedang mengejar matinya. Semua orang yang hidup sedang mencapai titik kapan matinya. Semua perjalanan ke sana. Orang yang mengejar sampai tingkatan pendidikan paling tinggi, sebenarnya dia lagi ngejar mati.
Orang yang lagi ngejar kekayaan dan kepemilikan aset, propertinya, kekayaan ini dan seterusnya, dia lagi ngejar mati. Orang yang lagi berbondong-bondong ini November pada ngejar kekuasaan semua, ya, wali kota, bupati, gubernur, sampai apa, semua mereka sedang ngejar mati semua. Orang yang ngejar popularitas, dikit-dikit like, share, comment, subscribe, itu mereka bukan lagi ngejar subscriber, tapi lagi ngejar mati, kata Allah. Sehingga kalau sikapnya adalah apa yang sedang dikejar mati, maka semua ini akan diberdayakan untuk perjalanan ke sana, gitu intinya. Sehingga ketika dia sedang mengejar profesornya itu untuk persiapan ke sana. Ketika dia sedang mengejar kekayaannya pun adalah proses untuk ke sana. Ketika dia sedang mengejar misalnya ketenarannya, popularitasnya untuk ke sana. Berarti semua potensi yang Allah berikan benar-benar diberdayakan dan difungsikan untuk perjalanannya ke sana. Dan Allah menutup dengan apa? Innahu kana bihi basira. Sesungguhnya Allah dengan semua proses perjalanan itu adalah basir, melihat, menyaksikan, mengamati dengan seksama, ya. Basir. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada makna menarik di balik kata basir ini. Kenapa Allah singgung dengan basir? Basir itu dari kata basar, penglihatan, bukan mata. Kalau digunakan kata yanzuru ilaihi, melihat kepadanya, bukan memandang, bukan fungsi penglihatan yang dihadirkan, maka sangat berbeda dengan ketika yang digunakan adalah basir. Sebab basir ini adalah yang dihadirkan fungsi dari alat penglihatan yang Allah kasih, itu mata bagi kita, ya. Makanya Allah bilang khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absar. Yang Allah kunci dan tutup rapat itu adalah sam'ihim dan absar. Padahal kita tahu telinga itu bahasa Arabnya adalah uzunun. Kita tahu yang namanya mata bahasa Arabnya ainun, jamaknya a'yun, jamaknya uzun azanun, atau apa namanya, ya, uzun azan, ya. Kenapa Allah tidak bilang kami tutup telinga dan mata, tapi Allah katakan kami tutup pendengaran dan penglihatan? Sebab ada orang punya mata tapi tidak disebut sebagai basir. Dia hanya punya ainun tapi nggak bisa melihat. Ada orang tidak punya mata tapi bisa lihat. Matanya bahkan disebut sebagai a'ma atau tunanetra, tapi baca Al-Quran bisa. Pakai apa dia, Pak? Pakai tangan, braille, ya. Berarti bukan matanya, tapi dia punya basarnya, penglihatan. Nah, mata kita ini kenapa disebut dengan mubsir? Orang itu bisa melihat dengan mata. Syaratnya adalah bukan karena dia hanya punya mata, tapi harus ada cahaya yang masuk ke dalam mata. Sebab yang membuat mata ini berfungsi untuk bisa melihat, menjalankan fungsi melihatnya adalah sebab karena ada cahaya yang masuk. Maka disebutlah mubsir, orang itu bisa lihat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, menyinggung dalam ayat ini innahu kana bihi basira, Allah menggunakan
tentang namanya adalah Basir, yang maha melihat, maha menyaksikan. Seolah Allah mengatakan orang-orang yang hidup terlalu bahagia di dunia, banyak tawa, lupa akhirat, sudah tidak tersisa lagi air mata untuk akhirat, bahkan sudah punya asumsi bahwa mereka tidak akan mati, lupa mati, sebab cahaya sudah tidak masuk lagi ke sana. Karena kalau cahaya bisa masuk, maka Allah singgung, sebagaimana aku punya nama yaitu Basir, dan aku menyaksikan. Kita juga punya basirah, mata hati, yang mata hati kita juga bisa melihat kalau masuk cahaya Allah ke hati kita. Ketika kita bisa melihat dengan cahaya yang masuk, maka kita bisa membedakan, bisa menapaki langkah dengan jelas. Kenapa perjalananmu salah? Kenapa perjalanan kita salah? Kenapa kita terlalu bahagia? Kenapa kita kemudian lupa dengan akhirat? Kenapa kita tidak ingat dengan kematian? Kenapa kita punya asumsi bahwa kita sedang tidak sedang dalam proses untuk dikembalikan kepada Allah? Perjalanan yang tidak jelas dan tentu arahnya, jangan-jangan karena jalan itu tidak ada lampunya yang menyala, sehingga gelap, bingung mau kemana. Semakin jalan itu penuh dengan lampu yang jelas, lampu yang terang, yang lampunya banyak, yang cahayanya kuat, maka kita semakin bisa memastikan kita harus kemana. Bahwa pintu keluar masjid ini adalah di sana, di sini, dan di sini. Kalau saya mau keluar, saya tinggal pilih mau kemana, asalkan ada lampu yang menyinari perjalanan ini. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinggung tentang Basir itu seolah memberikan satu sinyal. Jangan-jangan cahaya itu tidak ada. Yang dalam Al-Quran Allah menyebut cahaya itu adalah Al-Quran. Wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kami turunkan kepada kalian cahaya yang nyata. Yang Allah sebut cahaya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian cahaya. Siapa? Nabi Muhammad. Allah menyebut zatnya adalah cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya. Allah menyebut agama Islam adalah cahaya. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Islam itu cahaya dari Allah. Allah sebutkan bahwa orang-orang beriman adalah cahaya. Nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Allah bersama dengan orang-orang beriman. Para ulama menyebutkan ilmu adalah cahaya. Al-ilmu nur. Ilmu adalah cahaya. Nabi SAW mengingatkan as-salatu nurun. Salat juga adalah cahaya. Jangan-jangan orang-orang yang terlalu bahagia dalam hidup, banyak tawa dan tidak menyisakan air mata untuk akhiratnya, jangan-jangan orang-orang yang terhadap Allahnya lalai, terhadap Nabi Muhammadnya pun lalai, hak Al-Qurannya pun dilalaikan, hak atas salatnya pun terlalaikan, hak atas ilmunya pun terlalaikan, hak atas agama Islamnya pun dilalaikan, hak orang-orang berimannya pun dilalaikan. Karena itulah sumber-sumber cahaya buat dia. Kalau semakin banyak cahaya menyinari, maka berarti maknanya apa? Makin bisa mengontrol kira-kira tertawanya sejauh mana. Para ulama kita mengingatkan, makanlah, namun tidak perlu makan sebesar mulutnya. Ketika tertawa pun jangan sampai tertawa sebesar mulutnya. Ketika tertidur pun jangan sampai tidur sepenuh matanya. Artinya apa? Jangan sampai tidurnya kita melalaikan, jangan sampai makannya kita melalaikan, jangan sampai tertawanya kita melalaikan dan melupakan tentang proses perjalanan yang hakiki ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Yang azan mana?